Erik ten Hag pasang badan buat Alejandro Garnacho yang dikritik karena penampilannya yang mengecewakan di laga Manchester United versus Leeds United. Alejandro Garnacho tampil sebagai starter untuk ketiga kalinya bagi MU di Liga Premier Inggris dalam hasil imbang 2-2. Ia ditarik keluar di menit 59 dan ia mendapatkan kritik karena performanya yang tidak memuaskan. Bahkan ada komentar miring yang menyebutkan kalau sang winger belum layak untuk menjadi starter. Tetapi manajer Erik ten Hag pasang badan untuk pemainnya tersebut, menegaskan kalau pemain asal Argentina itu membutuhkan pengalaman untuk bermain sebagai starter. Erik ten Hag juga menegaskan kalau dia cukup puas dengan penampilan Alejandro Garnacho, meski ia akhirnya menggantikan sang winger di babak kedua. Legenda Liverpool Jamie Carragher mengakui bahwa dia salah tentang bek Manchester United Lisandro Martinez. Bek Manchester United itu mendapatkan kritik keras saat pertama kali tiba di Old Trafford dari Ajax Amsterdam. Jelas dia merupakan bek pilihan sang manajer Erik ten Hag. Namun banyak orang meragukannya karena postur tubuh. Carragher dulu menyebut Lisandro Martinez dinyatakan terlalu pendek untuk sukses di Premier League. Dulu Jamie Carragher mempertanyakan mengapa Erik ten Hag sangat ngotot mendatangkan mantan beknya itu ke Manchester United. 6 bulan kemudian, Carragher menyesal. Itu jelas karena performa Lisandro Martinez yang luar biasa. Dia bisa membuat semua orang takjub dengan menunjukkan penampilan yang apik. Martinez kini bersama Rafael Varane menjadi andalan lini belakang Manchester United. Duet itu membuat sang kapten Harry Maguire tersingkir. Jamie Carragher menyesal telah meremehkan kemampuan Lisandro Martinez. MU di bawah Erik ten Hag menetapkan poros pertahanan yang lebih tangguh. Awalnya ia memprioritaskan Jurrien Timber hingga akhirnya Lisandro Martinez yang menjadi pilihan bagi manajer MU itu. Biaya transfer sebesar 55,3 juta pound sterling untuk mendapatkan Lisandro Martinez tampak berlebihan saat itu. Namun dengan performanya yang telah diperlihatkan sekarang, sepertinya ia layak memiliki nilai 2 kali lipat ketika berduet dengan Rafael Varane di lini pertahanan Manchester United. Saga akuisisi Manchester United semakin memanas. Sebanyak 5 pihak dilaporkan siap menyanggupi harga 5 miliar pound sterling yang diyakini sebagai valuasi MU. Keluarga Glazer sudah siap untuk menjual kepemilikan mereka atas Manchester United dan mematok deadline 17 Februari kepada pihak-pihak yang tertarik untuk mengajukan tawaran mereka. Sir Jim Ratcliffe, orang terkaya di Britania dan pemilik perusahaan bahan kimia Ineos, menjadi satu-satunya pihak yang menyatakan ketertarikannya di depan umum untuk mengambil alih United. The Times melaporkan bahwa ia meminta bantuan dari bank investasi JP Morgan dan Goldman Sachs menyusun pendanaan lewat skema utang untuk membeli United. Seperti saat akuisisi Chelsea, Rene Group diberi tanggung jawab sebagai pengawas penjualan The Red Devil. Dan The Times mengklaim bahwa MU diminati oleh banyak pihak entah dari akuisisi maupun investasi. Meski menilai jual Manchester United dilaporkan mencapai angka 5 miliar pound sterling atau sekitar 92 triliun, Rene Group meyakini bakal butuh 6-8 miliar pound sterling atau sekitar 110-147 triliun rupiah untuk meyakinkan keluarga Glazer melepaskan kepemilikan mereka terhadap klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Selain Sir Jim Ratcliffe, investor yang dekat dengan keluarga kerajaan Qatar juga disebut-sebut tertarik. Namun owner Paris Saint-Germain, Qatar Sport Investment, diyakini tidak mengikuti perlombaan mengakuisisi MU karena peraturan UEFA melarang mereka memegang kendali 2 klub besar. Selain 2 nama di atas, Manchester United juga diminati oleh grup investasi dari Arab Saudi dan dari Amerika Serikat. Dan total setidaknya ada 5 pihak yang siap memenuhi valuasi Manchester United. Investor Qatar mau masuk klub Liga Inggris. Manchester United bakal tebus pemain kunci Real Madrid Federico Valverde senilai 1 triliun rupiah.
Manchester United tampak ambisius dalam merekrut gelandang Real Madrid Federico Valverde setelah dilaporkan melayangkan tawaran senilai 58 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah. Erik ten Hag selaku manajer setan merah ini memantau Valverde yang pasti dinilainya bisa membawa MU naik ke level berikutnya di musim depan dengan kualitas yang dipunyainya. Hal itu juga diungkapkan oleh Nasional yang mengatakan bahwa setan merah telah melayangkan tawaran senilai 58 juta pound sterling bagi pria asal Uruguay itu yang tengah berjuang memperbaiki performanya. Meski performa Valverde belum kembali sejak tahun 2023 ini, ia tetap menjadi salah satu pemain kunci Real Madrid, bisa mengamankan 2 gelar Liga Spanyol dan Liga Champions. Hal itu tidak tampaknya menghalangi minat Erik ten Hag untuk memboyong pemain kunci Real Madrid itu ke Old Trafford. Federico Valverde sendiri merupakan pemain serba bisa yang dapat dipasang sebagai gelandang dan juga penyerang sayap, yang pastinya berguna bagi MU. Dengan kemampuannya itu, ada kemungkinan MU bisa memainkan Federico Valverde di tengah bersama Casemiro, atau di sayap kanan sebagai pesaing Anthony dan Jadon Sancho. Manchester United dinilai mempunyai rencana yang jelas di bawah asuhan Erik ten Hag. Mantan pemain Liverpool Jamie Carragher yang mengungkapkan itu. MU menunjukkan sinyal kebangkitan bersama ten Hag sejak kalah 2 kali pada awal musim. Setan merah melaju dengan mengumpulkan 43 poin di Liga Inggris. Dengan kumpulan poin itu, MU kini duduk di posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Tadi Doma itu, MU juga sudah melaju ke babak final Piala Liga Inggris dan akan berhadapan dengan Newcastle United. MU mempunyai peluang besar untuk mengakhiri puasa trofi. Terakhir kali tim setan merah menjadi juara pada musim 2016-2017. Saat itu MU diantarkan oleh Jose Mourinho menjadi juara Piala Liga Inggris dan Liga Eropa. Tapi sekarang terasa seperti mereka mempunyai manajer yang tahu apa yang dia lakukan. Juga, ini terasa seperti sebuah semangat di United yang tidak kita lihat sementara waktu. Ini terasa bahwa itu kembali. Saya pikir ada suatu hal yang terjadi di Manchester United yang tidak saya lihat dengan manajer lain. Jadi itu satu kekhawatiran saya. Ya, kata Carragher di Mirror. Klub Liga Premier Inggris dibuat berang usai format baru Liga Super Eropa akan mengecualikan tim-tim Inggris. Muncul rumor terkait format Liga Super Eropa atau ESL baru yang akan diikuti 60-80 tim dengan piramida sepak bola 4 tingkat setelah Real Madrid, Barcelona, dan Juventus menolak menyerah mewujudkan mimpi mereka membentuk kompetisi kontinental baru yang akan menyaingi Liga Champions Eropa, besutan UEFA. Semua kasta akan dibentuk berdasarkan kinerja dan prestasi olahraga, dan klub pendiri tidak akan mendapatkan hak istimewa. Namun diklaim The Sun, format baru ini tidak akan mengundang klub Liga Premier Inggris. Firma pemasaran asal Madrid A22 menyebut kekuatan finansial klub-klub Inggris justru menjadi alasan di balik lahirnya kompetisi baru ini. Salah satu narasumber yang merupakan orang dalam berkata, ini seperti Brexit versi kebalikannya. Ini soal liga tertutup yang mencoba menjustifikasi dirinya sendiri dengan mengadu Eropa versus Inggris. Pada saat yang sama, mereka mengklaim ingin meniru kesuksesan Liga Premier Inggris. Kata Melongo pun tidak cukup untuk menggambarkan reaksi orang-orang.